Bro, gue mau tanya deh, lu pernah ngerasa aneh nggak? Lu udah punya hal yang dulu lu doain mati-matian, gaji udah lumayan, HP baru kebeli, punya motor, punya kerjaan, tapi entah kenapa hati lu masih kosong. Kayak, kok gini doang ya? Padahal, kalau lu flashback 2-3 tahun lalu, lu bakal nangis bahagia kalau dikasih hidup yang sekarang. Tapi anehnya, sekarang malah ngerasa kurang. Nah, kalau lu pernah ngerasa kayak gitu, gue mau bilang satu hal penting. Lu nggak rusak, lu nggak serakah. Lu cuma manusia. Masalahnya, sistem dalam otak kita itu emang dari sananya diset buat nggak pernah puas. Dan di video ini, kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi, gimana cara ngadepinnya, dan gimana biar lu bisa ngerasa cukup, tanpa kehilangan ambisi. Bagian 1. Otak kita emang didesain untuk nggak pernah puas. Gini bro, lu tahu nggak kenapa setiap kali lu dapat sesuatu, entah gaji naik, beli sepatu baru, atau ngeraih target kerja, rasa senengnya cuma bentar? Karena hormon yang ngatur rasa seneng itu sebenarnya bukan hormon bahagia, tapi hormon dopamin, hormon pengen dan ngejar, bukan hormon puas. Dopamin naik bukan saat lu dapat sesuatu, tapi waktu lu ngejar sesuatu. Makanya, pas lu beli HP baru, seminggu pertama tuh rasanya, wah banget. Tapi minggu ketiga, HP itu udah jadi benda biasa. Lu mulai lirik model baru. Dan otak lu bilang, yang ini lebih keren nih. Begitu terus. Dari baju, kerjaan, pencapaian, bahkan hubungan. Dan tahu nggak, yang lucu, otak kita ngelakuin itu karena dulu, di masa manusia purba, itu cara buat bertahan hidup. Kalau manusia dulu gampang puas, mungkin nenek moyang kita udah punah. Karena puas, berarti berhenti nyari makanan, berhenti nyari tempat aman. Masalahnya, di zaman sekarang, yang kita kejar bukan lagi bertahan hidup, tapi pengakuan, status, dan validasi. Dan karena itu, kita nggak pernah selesai. Kita kejar sesuatu yang nggak punya ujung. Dulu, manusia berburu makanan untuk hidup. Sekarang, manusia berburu pengakuan untuk ngerasa hidup. Bagian 2. Jembatan perbandingan sosial. Bro, gue yakin lu pernah buka Instagram atau TikTok, terus tiba-tiba ngerasa hidup lu paling B aja. Padahal tadi pagi, lu masih semangat kerja, tapi begitu ngelihat orang seumuran lu udah beli mobil, udah nikah, udah liburan ke Jepang, mood lu langsung drop. Nah, di situ otak lu kena racun namanya perbandingan sosial. Dulu, manusia cuma bisa bandingin diri sama sekitar 50-100 orang di lingkungannya. Sekarang, tiap kali scroll HP, lu bandingin diri sama jutaan orang yang nunjukin versi terbaik hidup mereka. Dan yang lebih parah, lu bandingin realita hidup lu sama highlight hidup orang lain. Padahal yang lu lihat cuma 1% dari hidup mereka. Lu nggak lihat sisi capeknya, sedihnya, berantakannya. Gue pernah baca satu kalimat bagus banget. Media sosial bikin kita lupa bahwa orang lain juga manusia, bukan prestasi berjalan. Jadi wajar kalau lu ngerasa kurang. Karena dunia digital emang dirancang buat bikin lu terus ngerasa kalah. Biar lu beli lebih banyak, kejar lebih jauh, dan gak pernah berhenti. Tapi bro, lu harus sadar, perbandingan itu gak akan pernah ada habisnya. Satu-satunya orang yang pantas lu bandingin, cuma diri lu yang kemarin. Bagian 3. Hustle culture. Ketika cukup dianggap salah. Kita hidup di zaman dimana cukup dianggap dosa. Lu baru bangun jam 8 pagi, orang lain udah upload video My 4 AM morning routine. Lu kerja satu job, ada orang di TikTok bilang, lu harus punya 3 income biar nggak miskin. Gila nggak sih? Budaya hustle culture itu bikin banyak orang ngerasa bersalah cuma karena mereka pengen istirahat. Kayak kalau lu berhenti sebentar, lu takut disalib. Padahal bro, istirahat itu bukan kemewahan, tapi strategi. Orang yang sukses bukan yang kerja paling lama, tapi yang tahu kapan mesti berhenti buat isi ulang tenaga. Gue pernah ngobrol sama seorang mentor bisnis. Dia bilang, gue dulu pikir kerja keras 20 jam sehari itu keren, sampai gue sadar, yang gue korbankan bukan cuma waktu, tapi hubungan, kesehatan, dan kedamaian. Capek karena maju itu wajar, tapi capek karena nggak tahu kapan berhenti, itu bodoh. Bagian 4. Luka batin yang belum sembuh. Sekarang kita bahas yang lagi dalam ya bro. Kadang, alasan kita nggak pernah puas bukan karena kita ambisius, tapi karena kita haus penerimaan.
Lu tahu nggak, banyak orang ngejar prestasi bukan karena pengen sukses, tapi karena pengen diakuin. Dari kecil mungkin kita sering dengar kalimat kayak, kamu baru bisa dibanggain kalau ranking 1, kamu baru bisa dicintai kalau sukses. Dan tanpa sadar, kita tumbuh dengan pola pikir, kalau gue nggak berprestasi, berarti gue nggak berharga. Makanya pas sudah sukses pun, kita masih ngerasa kurang, karena luka itu belum sembuh. Yang lu cari bukan lagi kemenangan, tapi pelukan. Bahkan, kadang kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen ngerasa dinotis. Ngejar kerjaan, status, pujian, padahal yang sebenarnya kita butuhin cuma dimengerti, diterima, dan disayang tanpa syarat. Bro, healing bukan berarti berhenti kerja keras, tapi sadar dulu, lu kerja keras buat tumbuh, bukan buat nutupin luka. Bagi yang 5, rasa cukup itu internal, bukan eksternal. Gue pernah ketemu orang yang hidupnya sederhana banget. Gak punya apa-apa yang wow, tapi auranya tenang banget. Setiap ngomong tuh adem. Dan di sisi lain, gue juga kenal orang yang punya segalanya. Duit banyak, mobil 2, tapi tiap hari panik, takut gagal, takut kalah. Bedanya satu. Yang satu punya rasa cukup, yang satu masih nyari rasa cukup. Rasa cukup itu nggak datang dari barang, tapi dari cara pandang. Karena ukuran cukup itu relatif. Tapi rasa cukup itu spiritual. Dia muncul ketika lu berhenti ngitung apa yang belum lu punya, dan mulai nikmatin apa yang udah ada. Bahagia bukan soal dapat lebih, tapi soal bisa nikmatin yang udah ada. Dan kalau rasa cukup itu datang dari dalam, gak ada yang bisa ngambil. Lu gak gampang iri, gak gampang panik, gak gampang kalah. Karena ukuran sukses lu bukan lagi lebih dari orang lain, tapi lebih damai dari kemarin. Bro, di dunia yang nyuruh lu terus ngejar, kadang langkah paling berani adalah berhenti sebentar dan bilang, gua udah cukup, tapi gua tetap mau tumbuh. Cukup bukan berarti nyerah. Cukup berarti sadar, lu udah punya lebih dari yang pernah lu doain dulu. Gua tahu, rasa kurang itu bakal selalu datang. Tapi sekarang lu udah tahu, asalnya dari mana, dari otak, dari luka, dari budaya, bukan dari hati. Jadi mulai hari ini, lu boleh terus kejar mimpi. Tapi jangan lupa nikmatin jalan kakinya juga. Yang tenang bukan yang punya segalanya, tapi yang tahu cara bersyukur tanpa henti. Bro, kalau lu nonton sampai sini, gua pengen lu pause sebentar dan pikirin. Satu hal apa yang lu udah punya, tapi selama ini lu lupa disyukurin? Bro, gua tahu, nggak semua orang punya tempat buat dengerin hal kayak gini. Jadi kalau lu ngerasa relate, kalau lu ngerasa video ini kayak ngobrol sama teman sendiri, tekan tombol subscribe ya. Karena gue berjanji, di channel ini, lu nggak sendirian. Kita sama-sama belajar buat jadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berani hadapi hidup.